Halo, selamat malam teman-teman semua. Berjumpa lagi bersama Satria di Baring bareng Satria episode ke-5. Wah, nggak kerasa nih, kita udah sampai ke episode ke-5 buat ngobrol bareng-bareng sama berbagai sosok yang inspiratif. Semoga kedepannya kita bisa ngundang lebih banyak lagi nih sosok-sosok inspiratif buat ngobrol bareng kita, nemenin kita setiap malam ya untuk saling tukar ilmu. Bicara ngobrolin orang yang inspiratif, tentunya malam hari ini kita bakal kehadiran sosok yang gak kalah inspiratif juga, yang bakal sharing banyak banget tentang perbisnisan nih, percuanan nih. Pasti hobinya teman-teman banget ya masalah cuan gitu. So aku bakal invite sosok misterius pada malam hari ini. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Aku invite dulu. Iya, kita invite dulu orangnya. Sip. Pakai kita tunggu sebentar ya teman-teman ya, sambil menunggu terhubung. Kita akan ngomongin banyak tentang cuan. Karena ini menarik banget, pasti teman-teman semua hobi ini, mencari cuan seperti itu. Oke, kita akan coba invite kembali. Sebentar ya teman-teman ya. Wah. Semoga teman-teman semua kabarnya baik ya di rumahnya. Tadi aku lupa nih nanya kabarnya. Semoga tetap semangat, tetap sehat, tetap berbahagia. Nah, karena walaupun tetap di rumah aja, kita harus tetap berbahagia ya teman-teman. Oke, kita akan tunggu. Nah, nanti sambil live-nya berjalan, teman-teman semua bisa sambil komen aja di bawah di kolom komentar tentang pertanyaan atau tanggapan apapun, karena kita konsepnya santai ya teman-teman ya, santai banget, ngobrol-ngobrol santai, jadi feel free mau tanya apapun, mau ngobrol apapun. Nah, teman-teman juga yang punya rekomendasi, saran, mungkin nanti akan ada siapa bintang tamu selanjutnya, nah boleh banget komen aja. Nah, tunggu sebentar teman-teman ya, sedang men-set up dulu sama beberapa detik, beberapa menit. Tunggu sebentar teman-teman. Harap bersabar. Ya tadi seperti aku bilang, kalau misalnya teman-teman semua punya rekomendasi, Kak, ngobrol sama si X, si A, si B, si C, boleh aja kasih tahu ke aku, nanti kita coba untuk reach dan kita adain live barengnya untuk ngobrol bahas ringan bersama banyak sosok gitu. Oke, sebentar teman-teman, ya masih ada. Oke, mohon maaf karena ada sedikit kendala teknis, jadi nanti kita akan tetap coba terhubung lagi. Nah, teman-teman semua, kalau juga punya saran, mungkin ada ide atau masukan, pengen bahas mental health, atau mungkin bahas tentang dunia perskincarean. Nah, itu juga boleh banget sih nanti kita. Kalau teman-teman punya rekomendasi orang yang bisa kita ajak ngobrol, boleh banget. Nanti kita invite buat ngobrol malam-malam sama Satria. Gitu. Oke, kita coba invite lagi Kak Firman Uno. Yang mental health bagus tuh. Iya, kayaknya boleh Kak kapan-kapan bahas mental health. Soalnya memang isu yang lagi berkembang sekarang banget ya, kayak masalah mental, apalagi banyak banget anak-anak yang suka sekarang di rumah aja, terus stres karena tugas online dan segala macam, dan juga masalah pekerjaan yang semulanya aman-aman aja, tapi karena corona kan ya teman-teman semua tahu semuanya tidak sesuai dengan rencana kita gitu. Jadi mungkin boleh nanti, thank you Kak Den Raden dan juga Kak Puspita udah ngasih saran untuk tema selanjutnya. Nanti akan aku coba cari sosok yang bisa kita ajak ngobrol tentang mental health, kesehatan mental ya. Oke, kita coba undang lagi. Oke, sudah terhubung. Biasa teman-teman ya, namanya juga saya di Lampung, sinyalnya luar biasa, setelah membahana. Halo Kak, udah terdengar ini? Ya, assalamualaikum guys. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Hafiz. Aduh, ini udah siap ini? Udah bisa dimulai nih Kak? Oh, sudah, Udah. alhamdulillah.
Iya teman-teman semua memang ini sosoknya ini sangat sibuk dan busy ya. Jadi kita agak susah untuk menyesuaikan jadwalnya gitu teman-teman. Dan akhirnya beliau ini mau untuk bisa hadir. Sebelumnya aku nyapa Kak Uno dulu. Selamat malam Kak Uno. Gimana kabarnya? Halo, Sehat? selamat malam Satria. Alhamdulillah luar biasa, baik. Oke. Aku manggilnya Bang Uno aja ya, biar lebih akrab. Boleh, boleh, boleh. Nah, Satria kita santai. gimana? Ah, Satria kabarnya gimana? Alhamdulillah sangat bersemangat. Apalagi bertemu Bang Uno secara virtual ini makin semangat nih. Meningkatkan imun ngobrol-ngobrol kayak gini. Nah, so mungkin buat teman-teman semua yang belum kenal, tapi pasti udah pada kenal lah ya, siapa lah yang nggak kenal sama sosok satu ini gitu ya, yang luar biasa ini. Nah, jadi teman-teman semua, perkenalkan ini adalah Kak Firman Uno, beliau adalah owner dari Geprek Bensu, dia juga Mohon punya, maaf Pak Su. oh ya, nanti ketuker ya. Terus juga beliau ini punya gerakan sosial ya Kak ya, Ya, namanya, nah, apa, gerakan gerakan bergabung. berbagi nasi bungkus. Ya, gerakan bergabung Nah, betul itu untuk sekali. umum juga bisa ya Bang ya? Semua ikut? Untuk umum bisa, bisa. Nah, Itu mau jadi volunteer ataupun mau jadi donatur juga bisa. nah, Silakan. teman-teman yang tertarik untuk berjiwa sosial, berbagi, no, bisa ikutan di gerakan bergabung. Dan Bang Uno ini juga adalah salah satu sosok social media expert. So, nanti kita bakal ngobrol banyak tentang social media ya, Kak ya? Siap, siap. Iya. Nah, sebelumnya boleh dong sapa teman-teman dulu. Mungkin di sini ada Unolicious dan teman-teman yang lain. Boleh sapa dulu. Assalamualaikum guys, Tabi pun. Ya pun. Luar biasa banget ini. Aduh, sangat bersemangat ya malam hari ini. Oke, Nah, harus, harus. tadi kan ngobrol banyak banget. Baru buka aja tadi udah ternganga-nganga gitu ya dengan berbagai kesibukan yang dimiliki oleh seorang Bang Uno gitu. Nah, sebenarnya Ah, sekarang kesibukannya apa sih, Bang? sekarang ini Alhamdulillah saya sedang menjalankan sebuah bisnis, itu geprek bakso ya, bukan bensu ya, mohon Ya, maaf. mohon maaf. Itu ada dua cabang, satunya di Bandar Lampung, tepatnya di Gedung Air, dan satunya itu ada di Pulau Jawa, tepatnya ada di Ciputat. Nah, Oke. oke. Jadi teman-teman kalau yang mau order di Pulau Jawa juga bisa. Ah, oke. Terus ada beberapa project lagi, insya Allah akan launching dekat-dekat ini, namanya Uno Chips. Ini Oh. project narsis namanya, pakai nama sendiri. Tapi gak apa-apa, ada branding ya, Kak ya? Betul, betul, betul. Karena saya mau, apa sih namanya, produk itu produk saya, orangnya tahu gitu sih. Oh, iya. Produk Ini unik. idealis judulnya. Uno gak boleh ketuker gitu ya. Uno yang ini gitu. Nah itu boleh spoiler sedikit nggak tuh Bang? Uno Chips itu kayak apa sih? Uno chips itu dari namanya chips itu kan keripik ya. Tapi aku belum bisa mau spill bahannya apa. Pokoknya tunggu aja. Mungkin Satria juga bisa jadi modelnya nanti. Aduh. Sekarang, Siap paling-paling aja ke kita. sekarang mahal gak sih kalau udah jadi muli makanai lomsel? Aduh. Mahal. Ya, ada harga temen lah nanti kita sesuaikan kembali. Baik, Nah, baik, baik. selain itu Bang, selain tadi ada kegiatan sosial juga, ada kesibukan lain Hmm. juga, mungkin Oh, kegiatan. ya sekarang ini lagi ada project-project sih, project-project kayak ya buat-buat video gitu kan. Kita juga ada Hmm. foto produk juga. Kebetulan WO juga lagi off, jadi kita semuanya kita inilah Oh, di ini mana agak itu banyak ya. peluang cuan di situ kita masuk Wah, gitu. sesuai banget sama tema malam hari ini. Berarti. Betul. Emang sosoknya Bang Unan ini multi talentan ya. Iya talenan. Semuanya apa yang ditaruh tuh semua bisa gitu. Betul, 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 betul. Nah, tadi kan banyak banget tuh ya Ah, apa geprek bakso, terus juga mau ada launching mm-mm. produk lagi tadi Uno Ah, Chips dan ah, kawan-kawannya. Nah, ah, ini kan ah. berarti memang nggak mungkin dong terjadi dalam satu malam gitu. Pasti Mm-mm. lewat riset yang panjang dan juga perjalanan Mm-mm. karir yang panjang. Memang sebelumnya Bang Uno ini latar belakangnya apa sih Bang? Jadi gini, aku tuh sebenarnya sebelumnya pernah bekerja di sebuah perusahaan. Nah, Hmm. tepatnya aku pernah menjabat sebagai HRD di Oh, sebuah salah satu perusahaan besar di Lampung. Terus juga di Jakarta juga pernah kerja di perbankan juga. Jadi untuk dunia perkaryawanan saya sudah melanglang buana. oh, Gitu udah ceritanya. udah hatam. Nah, Hatam. Sudah amin. Nah, Nah, terus
Gimana tuh Kak, Bang? Kok bisa tiba-tiba tercemplung ke dunia lain, sektor lain gitu? Kan Oh biasanya gitu. orang-orang di perusahaan itu biasanya kan loyal gitu ya, Bang. Nggak mau Mm-mm. keluar, betah di zona itu gitu. Oke, jadi sebenarnya saya itu tipe-tipe orang yang benar-benar loyal di perusahaan. Jadi tipe-tipe setia gitu kan. Kalau misalkan sudah masuk sebuah perusahaan, perusahaan itu saya besarkan, perusahaan itu saya baguskan. Nah, saya berpikir lagi, saya kalau misalkan begini-begini saja, kayaknya nggak ada perubahan deh. Selamanya bakal jadi karyawan. Hmm. Nah, kita kan harus men-challenge diri kita untuk out of the comfort zone kan. Nah, itu saya Oh. ingin men-challenge diri saya seperti itu. Dan alhamdulillah nyaman dan enak kita. Nah, berarti geprek Pak Su itu yang pertama, first trial atau sebelumnya ada bisnis lain? Pertama, sebenarnya waktu di Jakarta itu aku Hmm? tuh juga palu gada juga sebenarnya. Jadi HRD juga iya, jualan handphone juga iya, jualan ya macam-macam lah. Jualan aksesoris handphone juga iya, tempered glass, casing gitu sih. Jadi emang bakat bibit-bibitnya itu sudah muncul tuh. Emang sudah mendarah daging gitu Darah ya. daging menusuk Oh, gitu. mencium, mengendus cuan itu tuh sangat set-set gitu Mm-mm. ya. Uh, uh. Nah, Karena tapi di masa pandemi ini ya itu dia kita harus melihat peluang lah. bener-bener. Nah, tapi balik lagi nih tadi pas pertama kali mau keluar dari zona nyaman kan pasti banyak banget pertimbangannya nggak sih Bang? Kayak wah Mm-mm. ngebayangin harus mulai dari nol, ngerintis segala macam. Memang apa sih motivasi yang ngebuat Bang Uno berani gitu untuk ngelakuin itu? Mm-mm. Sebelumnya saya pernah kerja di perusahaan yang benar-benar dari nol banget ya kan. Sampai sebesar itu ya saya ada turut andil di dalamnya. Ribet ya, so mohon maaf. Jadi apa sih namanya? Ya udah, itu juga perusahaan makanan juga pada saat itu kan. Ya Hmm. keluar dari sana juga ada beberapa pertimbangan. Banyak lah. Saya tidak bisa menceritakan di sini kan. Itu juga etika kerja kan kita nggak boleh menjelek-jelekan perusahaan ya kan. Betul, betul. Jadi intinya emang sudah puncak-puncaknya meletus tuh. Jadi Meletus balon hijau, duar pokoknya. juara. Jadi ya udah, apa ya, kira-kira ya udah bisnis aja deh karena di sebelumnya juga di perusahaan sebelumnya juga ya aku juga berkecimpung di bidang yang sama seperti itu. Oke. Dan Tapi itu sudah terbukti nyata membesarkan perusahaan itu. Nah, daripada kita membesarkan perusahaan orang udah bosan nih, lebih baik kita membesarkan perusahaan sendiri. bener. Jadi ngebangun diri sendiri, perusahaan sendiri jatuhnya sekarang ya Bang ya. Heeh. Nah, tapi pastinya nggak semulus itu dong Bang untuk Mm-mm. membangun si perusahaan kita sendiri ini tadi. Mm-mm. So, apa tuh Bang hambatannya selama ngejalanin bisnis, terutama geprek Paksu ya, atau yang karena itu bisnis Mm-mm. yang pertama kali berkembang? Ya, sebenarnya saya cerita sedikit ya. Boleh Nah, banget, banyak juga nggak apa-apa. saya itu kan sudah lama tinggal di Jakarta. Hmm, Balik ke Bandar Lampung itu sekitar bulan Oktober 2019. Nah, oke. saya baru menjalani usaha itu sekitar Desember 2019, which is Oh. mepet-mepet nih dengan pandemi nih, Heeh. mepet-mepet nih. Jadi kita tuh udah optimis bahwa kita itu akan membuka beberapa cabang gitu kan karena penjualan kita itu juga bagus, sudah banyak testimoni-testimoni, wah enak nih gitu kan. Nah, Hmm. wah, kita kan nggak tahu ya kan takdir ataupun kejadian alam segala macam tiba-tiba kena lah pandemi. Wow, itu tuh benar-benar dari bulan Maret sampai sekitar bulan September itu tuh kita bisa dihitung sama jari ininya Ya, ya. penjualannya saking sepinya ya karena dulu itu waktu-waktu awal-awal pandemi itu kayak kampanyenya itu makan di rumah aja, makan Hmm. semurah mungkin, makan pakai Hmm. kecap aja atau pakai telur aja. Nah itu dia, sedangkan kita jualan makanan tuh jadi kita nggak laku pada saat itu ya kan. Hmm. Itu sih yang benar-benar yang obstacle yang paling besarnya itu di awal-awal pandemi ya itu sih. Ah, Nah berarti makanya itu saya sedikit apa namanya cari peluang-peluang lain gitu oke. gitu. Ini benar-benar roller coaster banget nih ya. Betul. Dak dikduk der Nah, daya gitu kan. nah, tapi Bang tadi kan maksudnya dari jarak 2019 ini 2021 dan geprek 2021. Paksu masih berdiri gitu ya, luar biasa gitu ya. Eh,
tepuk pramuka ya. Dengan segala macam roller coasternya tadi gitu. Heeh. Apa sih kuncinya kok Bang Uno masih tetap bertahan walaupun pandemi, masih bisa menjalankan bisnis geprek paksu ini tadi? Ya kuncinya adalah kita itu harus konsisten. Trigger saya untuk konsisten itu adalah saya ingin membantu keluarga saya. Karena Hmm. saya backbone gitu kan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, enak nggak enak, itu saya harus jalanin. Walaupun berdarah-darah. Karena misalkan if I'm not working, ya gimana ngasih makan keluarga gitu kan. Jadi ngomong sedih nih. Aduh, aduh, aduh. Nanti kita sediakan tisu virtual ya dari sini. Oke. Jadi Gitu emang sih benar-benar. triggernya karena emang emang bener-bener pure untuk helping my family gitu kan. Hmm. Jadi ada dorongan yang kuat supaya tetap Iya. berdiri kokoh gitu ya, Mm, stay mm, strong. mm, mm, Oh. mm, mm, betul. Nah, tadi nih Kak, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita sambil santai aja ya, Bang. Oh Sambil boleh baca-baca pertanyaan dari teman-teman baca-baca. tadi. Dari Pageant Lampung katanya keren banget sih Kak Uno, katanya hebat banget Bang Firman, Ah, Kak Edi, oke. wah, luar biasa. Halo Nah, ini Pejen Lampung. Hmm, ada hmm, pertanyaan nih Kak dari Kak Den Raden nih. Tadi terkait itu juga nih. Mau tanya nih hmm. Bang Uno. Bang Uno sekarang sudah banyak memfokuskan bidang usaha. Bagaimana Ya, cara untuk memfokuskan diri untuk masing-masing usaha tersebut? Tadi jadi banyak gini. tuh. Hmm. Oh wow. Oh, oh. Jadi gini. Untuk awal-awal usaha itu saya bekerja untuk diri saya sendiri. Jadi saya terjun langsung tuh. Misalkan saya berjualan ayam geprek, saya itu tahu perintilannya, gimana cara buat tepungnya, gimana cara ngegorengnya, gimana cara marinasinya. Jadi saya itu benar-benar tahu prosesnya, bahkan menciptakan sebuah produk yang namanya geprek pasu itu trial errornya itu panjang. Saya Wah. melihat dari YouTube, trial error awalnya itu bentuknya itu nggak fried chicken, Kayak awalnya ayam. bentuknya kayak pisang goreng ya. Awalnya itu geprek bakso itu bukan bentuknya seperti itu, pisang goreng, you know. Jadi prosesnya itu benar-benar ini sih. Jadi awalnya saya kerjain sendiri. Nah, setelah itu dibuatlah sistem. Nah, sistem itulah yang kita bisa mendelegasikan ke yang bekerja sama kita. Jadi nggak semuanya kita kerjain, udah ada pos-posnya. Jadi kita sebagai owner kita bisa mengembangkan lain. Kalau misalkan kita sudah terkuras tenaganya dengan produksi, itu kayaknya nggak bisa untuk ngembangin gitu kan. Kita udah capek duluan sebelum mikir seperti itu sih Satria. Jadi setelah kita buat bisnis, kerjain sendiri, buat sistemnya, delegasi. Delegasi itu paling penting sih. Nah, nah itu untuk nentuin bisa kita sampai mendelegasikan ke orang tuh Bang Uno berapa lama tuh Bang? Jadi gini, kalau bisa mendelegasikan itu kita harus apa sih namanya? Sebenarnya saya itu ada belajar bisnis ya kan, belajar bisnis Hmm. juga. Nah, itu ada beberapa kalau teman-teman mau tahu organisasinya, Oke. bolehlah ke DM saya atau follow saya sambil promosi. Sambil di follow ya Kalau teman-teman. follow pasti di fallback. Ya. Nah, itu dia sedikit belajar tentang bisnis Hmm. gitu kan. Jadi delegasi itu prosesnya panjang. Jadi ketika kita ada sistem itu kan kita nggak bisa detail ngejelasin di sini ya Satria ya. Iya benar. Sistem, misalkan kita udah tahu hitung-hitungannya, terus juga tahu pembukuannya. Nah, pembukuan itu penting juga tuh. Kalau misalkan nggak ada pembukuan, kita gimana mau delegasiin ke orang gitu kan? Yang ada nanti boncos-boncos terus itu sih. Nanti mungkin kita ada sesi kedua untuk bahas tentang sistem ya. Jadi Oke, Bang. ilmunya itu nggak setengah-setengah gitu. Benar banget sih. Uh-uh. Asalkan teman-teman pada follow dulu ya Kak Firman Uno-nya di bawah Uh, ini. dengan Kak Satria juga ya di follow ya. Siap, nanti Hmm. kita atur untuk part 2 ya. Part 2 itu wajib sih. Nah, ini pertanyaan lanjutannya nih, Bang. Nih, Uh, dalam awal membuka usaha, seberapa penting nih kita nganalisis usaha itu untuk memulai bisnis? Penting nggak sih ngeliat pasar, segala macam gitu? pasar itu penting, tapi gini, uh, kita itu sebelum sebelum mau usaha nih, kita uh, kalau misalkan ngikutin tren, kita analisa pasar dulu. Kira-kira uh, target kita itu mau jual kemana sih? Kejual ke anak baik kah, remaja kah, orang tua
kah? Atau bisa dimakan semua, bisa dipergunakan semua kah? Jangan sampai lingkungan kita itu lingkungan nenek-nenek kita jualan kelanting atau Agak keras. agak keras yang ada kita dikomplain. Uh, Bener. uh. Oh. Jadi Tetap penting. analisa itu penting banget, analisa itu penting banget. Terus juga kadang-kadang kan usahakan turun naik, turun naik, turun naik kan. Nah itu juga ada solusinya. Solusinya apa? Mungkin salah satunya buat varian-varian baru. Jangan COVID aja jadi varian baru. Usaha kita juga harus ada varian baru. Harus berinovasi gitu ya. Berinovasi gitu kan. Jadi ya udah kita harus berpikir kreatif lah. Nah, Observasi berarti penting sih. penting Karena ya. Jadi, bisnis itu, maaf, bisnis itu sebenarnya memberikan solusi kepada orang lain, hmm, memberikan solusi. berarti kita mencari masalahnya dulu itu apa Ah, masalahnya kita ah, gimana cara menyelesaikannya ah, gitu ya. ah. Betul Produk sekali kita. Satria, Nah, kita betul. lanjut lagi ini pertanyaan ini agak rame ya teman-teman, harap Ah, bersabar. mm, Pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, ini ada dari Shelly. Nah, mau tanya dong Kak, modal harus disiapkan untuk berbisnis itu apa aja? Apakah modal itu cuma uang? Kan biasanya orang pasti kalau ngomongin modal pasti uang kan kepikiran pertama kali mau mulai bisnis. Oke, jujur li, Jujur Li. sejujurnya, jujur li, jujur li, dulu mindset saya adalah waktu ingin memulai bisnis, saya harus punya uang banyak, punya modal banyak, punya tempat yang bagus. Ternyata itu salah. Oke. Pandemi itu, pandemi itu menjawab semuanya. Ternyata itu semua salah. Sekarang kafe-kafe sekarang pada mangkrak, outlet-outlet besar sekarang pada tutup ya kan. Nah Benar. sekarang yang paling benar itu adalah gimana caranya kita menghasilkan bisnis dengan modal sekecil-kecilnya. Saya pribadi, saya itu jualan geprek di Bandar Lampung sendiri itu di rumah. Hmm. Gimana cara jualnya? Dengan cara membuka akun-akun ojek online Hmm. gitu. Nah, kayak GrabFood, sebut nama nggak apa ya. Siapa tahu aja mereka mau endorse gitu kan. GrabFood, GoFood, Maxim Food dan lain sebagainya. Nah, itulah utama kami. Soalnya kan kita juga mendukung campaign pemerintah gitu kan ya. Gitu. Jadi ya udah makan di rumah aja gitu sambil mendukung gitu kan. Benar. Jadi Jadi kita memanfaatkan jadi sistem ya. betul betul memanfaatkan sistem yang ada. Jadi kita itu nggak perlu yang bayar yang mahal. 100-200 ribu itu bisa jadi bisnis. Bisa buat ayam geprek. Semudah itu. Gitu gimana caranya kita kreasi aja sebenarnya. 100-200 ribu itu bisa buat bisnis. Jadi teman-teman tolong ubah mindset teman-teman bahwa bisnis itu harus wah mewah enggak gitu. Seperti itu sih. Ini berkaitan banget nih sama pertanyaan selanjutnya nih Bang. Katanya Mm-mm. Puspita katanya. Kok kalau memulai bisnis kan ada rasa-rasa ragu tuh. Pernah ragu nggak sih Ah, Bang Uno ragu nggak memulai bisnis? Dan gimana tuh cara menghilangkan keraguan-raguannya? Karena kan tadi mau modal mikir dulu kita ragu aduh nanti punya gua tempat gua nggak bagus nggak instagramable punya gua belum besar modal gua belum banyak kan ragunya tuh banyak banget gitu. ah, Gimana tuh ah. Bang? Saran saya sih, kalau memulai sesuatu, memulai ide itu lakukan aja dulu. Jangan terlalu overthinking, ya kan? Kalau misalkan overthinking, jadinya nggak jadi. Takut ini, takut ini, takut ini. Jadi kalah sebelum berperang. Itu sih. If you have an idea, pokoknya langsung lakukan aja. Soalnya sometimes never become, sometimes later become never kan. Sesuatu yang Hmm. ditunda-tunda itu kadang-kadang nggak jadi. Itu sudah terjadi dalam hidup saya juga gitu kan. Ya udah lakuin aja, lakuin belajar dari YouTube, belajar dari Google, itu ilmu-ilmu bisnis tuh banyak. Yang penting bisnis itu sebenarnya bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau, gitu ya. Hmm. Ingat, bisnis itu bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Ketika kita mampu tapi kita masih overthinking segala macam, bullshit, itu bukan mampu namanya. Hmm. Jadi jalanin aja dulu. Urusan kedepannya kita serahkan kepada yang maha kuasa. Kan kita kan harus dibaringi dengan usaha dan doa. Itu penting. Ingat lagi, ya, yang namanya perniagaan itu adalah 9 dari 10 pintu rezeki itu dari 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari perniagaan. Yang sudah jelas di kitab juga sudah terpampang nyata kan bahwa bisnis itu adalah ladang yang sangat besar tuh. Oh.
Jadi intinya adalah teman-teman semua harus mau dulu ya Bang ya, harus Mau mau, dulu, mau dulu. pasti bisa gitu. Pasti bisa, pasti bisa. Kita punya tangan, punya mata, punya hidung, badan sehat. Itu tuh tidak menghalangi apa, bahkan banyak banget orang-orang yang, mohon maaf teman-teman, yang ya disable aja punya karya, punya bisnis gitu kan. Benar. Gitu. Jadi kita harus itulah, jangan terlalu overthinking. Mm-mm. Betul betul. Jadi kelamaan mikir malah nggak jadi-jadi itu Nggak tadi ya. jadi, Aduh, mikir terus ya. keburu disamber orang, keburu dipatok orang rezekinya, ya kan? Mm-mm. Nah, bicara bisnis lagi nih Bang, ini dari aku sih. Mm-mm. Nah, biasanya kan kita Mm-mm. mau memulai bisnis tuh kadang-kadang kita merasa diri kita itu tidak able atau capable gitu ya. Kita, aduh, gue nggak punya ilmu berbisnis. Gue kayaknya harus nyari partner deh untuk memulai bisnis. Nah, menurut Bang Mm. Uno sendiri, perlu nggak sih kita nyari partner untuk memulai, ataukah memulai itu dari sendirian dulu dari kitanya, baru nanti nyari partner? Boleh, boleh, boleh partner itu. Kalau untuk awal-awal orang-orang yang baru mau dan bentar agak minder gitu kan dengan bisnis, ya itu wajar sih, sebenarnya wajar. Boleh cari partner, kira-kira dengan apa sih namanya, pancingan di Instagram, gue mau buat bisnis nih, siapa yuk mau partneran yuk. Nah, kan kita kan pasti ada yang ngeklik yes no yes no yes no, ya kan. Nah, kita sortir lagi. Kira-kira bisnisnya apa ya, bla segala macam. Oh, gitu. Kalau misalkan kita mancing di Instagram, tapi kalau ada teman-teman kita yang satu frekuensi ataupun ini, ya silakan aja. Perlu partner itu kalau untuk di awal ya. Soalnya bisnis sendiri itu kan teamwork sebenarnya. Iya kan kadang-kadang kita milih baju sendiri aja, aduh bingung mau warna merah atau kuning ya. Nah apalagi dalam Iya. berbisnis gitu. Iya, Karena khususnya Satria kan fashionable ya. mohon maaf, Awal. kayaknya lebih suhu di sini. Nah, lalu tadi juga, oh ternyata Kak Dan Raden ini punya bisnis lele katanya. Kalau misalnya mau beli lele katanya mungkin lele geprek Oh mungkin ya ya, nanti boleh. Mas bisa kita Raden. sama-sama. Betul. Iya kan. Agak penyet tapi ya lele geprek. Ah, Apa-apa. betul. Nah, Boleh oke. DM, lelenya berapa ya? Ah, Boleh banget. ah, Nah, Bang Uno tadi ngomongin masalah bisnis kan tadi selain ada motivasi. Kalau tadi kan Bang Uno karena memang ada motivasi semangat karena memang mm, harus menghasilkan gitu ya. Nah, mm. cuman kadang-kadang kita tuh di tengah-tengah itu kayak adalah fasenya pasti loyo gitu kayak aduh apa berhenti aja atau ganti aja atau gimana gitu. Nah, itu gimana tuh, Bang? Supaya memupuk rasa semangat itu tuh tetap. Oh gitu. Ya itu dia, di awal sudah saya bilang, find your trigger. Apa yang membuat kamu itu benar-benar nge-boost up gitu kan. Kadang-kadang orang yang nggak punya tanggungan itu malah yang apa nggak, orang yang sudah berkecukupan, ya udahlah gue punya orang tua ini yang itu. Jadi triggernya tuh nggak ada. Cari triggernya lagi. Apa sih gue, tujuan bisnis awal tuh apa gitu kan. Kalau misalkan di pertengahan jalan gue sampai stop, ya ini gimana orang keluarga gue gitu kan. Itu gimana. Jadi trigger itu harus dipupuk. Think lagi, tujuan awal bisnis gue itu apa. Wajar namanya orang itu yang namanya inconsistent, tidak konsisten atau nggak istiqomah segala macam, itu wajar. Tapi kan ya jangan dibawa larut menurutku sih. Jadi ya udah, find your trigger aja. Triggernya itu apa gitu kan. Hmm. Mari kita mencari trigger yang membuat kita semangat ya teman-teman Iya, semua. kalau soalnya kalau kita hidup tidak ada tujuannya, itu menurut saya sih ya udah kayak tersesat di hutan belantara aja. Apa tujuan lu itu apa gitu, nggak tahu kan, cuman makan tidur aja. Hewan aja cuman bisa tuh makan tidur. Bukan. Kita tampar, kita tidur. Nah, oke kita lanjut lagi Bang Guno ngomongin Ya. masalah berpandemi tadi ya, bercuan di tengah Mm-mm. pandemi ini. Nah, apa sih sebenarnya kunci dari kok bisa sih bisnisnya geprek Pak Su ini tetap eksis gitu? Walaupun di pandemi gitu. Ada jampe-jampe apa yang membuat bisnis ini tetap bertahan gitu? Iya. Rahasianya apa? Oh wow. Benar. Untuk masalah jampe-jampe, alhamdulillah di keluarga kami itu nggak ada ya jampe-jampe ataupun pesugihan. Mohon maaf, hampura. Nggak ada. Yang jelas, yang namanya rezeki itu kan kalau kita minta yang sama yang di atas, ataupun kita untuk
menghidupi orang lain selain kita itu kan pasti ada aja gitu, pasti ada cukup gitu, walaupun nggak besar tapi cukup. Nah itu dia kuatin doanya juga sebenarnya. Jadi usaha dan doa itu penting. Yang satu lagi, kenapa saya ada gerakan bergabung? Nah itu dia alasannya itu yaitu jadi eh, dari yang kita berikan itu ada doa-doa orang lain yang mungkin lebih makbul doanya. Jadi kita ngasih siapa, itu mungkin doanya lebih dihijabah gitu kan. Mungkin dari kita doanya kurang nembus nih, tapi dari orang lain. Nah itu dia. Kenapa pentingnya balance antara kita berbisnis dan ini sosial gitu kan. Itu Jadi sosial. nggak cuman orientasi kita berbisnis tuh nggak cuman uang kita dapat kita pakai sendiri, tapi ada hak mereka orang lain yang sebenarnya ada dalam rezeki kita gitu ya. Soalnya rezeki jodoh maut itu nggak bisa diukur dengan logika. Nggak bisa. Satria nih, misalkan hari ini nggak punya duit, tiba-tiba besok ada pemotretan 50 juta. Kita nggak ada yang tahu Satria. Kita nggak ada yang tahu. Who knows? Terus tiba-tiba nemu apa gitu. Rezeki juga kan? Betul. Nah, kita tuh makanya gimana caranya biar bisa dapat itu semua itu ya kencangin juga doanya. Gitu. Jadi walaupun kelihatannya wah geprek cuma usahanya gitu-gitu aja. Terus juga wah paling juga untung berapa. Tapi kan kalian nggak tahu bahwa untung segitu tuh cukup bagi kami gitu kan. Bisa makan, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, listrik segala macam terpenuhi seperti itu. Memang kalau dilihat itu wah pusing, tapi di jalan kita yang menjalani itu enggak gitu. Disyukuri ya setiap Disyukuri, alhamdulillah. Oh, syukur. Katanya Kak Mutiara ini juga kemarin nih slogannya itu tentang berbagi juga nih Kak Mutiara kan ya. Iya. Siapa tahu besok lamaran Kak Uno kan. Who knows? Amin. Nah, Kak Mutiara juga sering berbagi kok dengan kita bergabungan. Boleh Sama dong kakak-kakak lainnya juga. Mutiara berbagi. Oh iya, emangnya Satria di mana? Kamu kan dua alam yang berbeda, kadang-kadang di Bandar Lampung, kadang-kadang di Kalianda KL. Emang saya suka ini sih teleportasi. Anda kan selama menjabat itu kan sibuk banget. Ya namanya kan tadi mencari cuan. Semua. Oh, Masya Allah, benar. Kita cari. Oh ya berarti kalau misalkan ada kegiatan lagi kita WA aja ya kalau misalkan bisa konfirmasi aja. Benar. Tenang aja langsung meluncur di jet pribadi kok gampang. Oh my god. Tuh. Oh itu ya. Hadiahnya jet pribadi ya. Ada di atas gunung anak Krakatau nanti. Oke, kita lanjut lagi Bang Uno. Karena Bang Uno ini adalah sosok social media expert ya teman-teman semua ya. Expertnya harus di garis bawah ya teman-teman. Catat ya, di bold. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih. Gimana nih tips and triknya Bang Uno dalam mempromosikan sesuatu? Karena aku juga sebelumnya udah kepo-kepoin Instagramnya Bang Uno, Instagramnya ada Uno Picture juga ya, ada foto-fotografi, yang digeprek Pak Su juga itu foto-fotonya. Boleh sebutin semua. Sangat estetik para bintang gitu. Oh ya bintang bertaburan nggak? Betul. Nah sebenarnya rahasianya tuh kok foto-fotonya itu tuh paripurna gitu. Oh gitu. Sebenarnya biasa-biasa aja sih foto-fotonya, lebih paripurnaan Satria sih sebenarnya. Lebih gitu. Krenyes sedikit ya. Jadi gini, memang di awal saya membuat sosial media itu sebagai branding saya. Jadi orang-orang itu tahu sosial media itu ya saya itu gitu kan. Jadi misalkan gini, ketika kita membranding diri kita di sosial media dan bagus dilihat klien, di kontak klien untuk endorsement segala macam. Nah itu dia keuntungannya. Makanya segala sesuatu yang dilakukan itu jangan setengah-setengah. Kalau misalkan kamu sosial media, Instagram, genjot di Instagramnya. Jangan tanggung-tanggung. Mau foto yang bagus di studio, ataupun foto di kayangan, ataupun foto dimanapun, itu harus bagus. Desainnya juga harus bagus. Jangan setengah-setengah gitu. Kalau harus dikonsernin sih.
Jadi bisa jadi social media expert gitu. Saya juga mengelola beberapa Instagram gitu sih. Jadi itu juga jadi ladang cuan. Ingat kan kita membahas masalah cuan, itu juga jadi cuan. Benar. Oke, berarti tadi tuh untuk bisa menghasilkan hasil-hasil paripurna itu berarti harus dengan totalitas gitu ya. Totalitas, editing harus dikuasai gitu kan. Nah, apalagi kalau yang bisnis nih, sedikit saya spill aplikasi biar bisnisnya lebih estetik ya, Boleh, atau Bang. misalkan bisnis tas, Hmm. bisa tuh desainnya pakai Canva yang gratisan, Hmm. itu bisa tuh. Terus gimana caranya mengcrop gambar, cuman gambarnya itu doang jadi PNG gitu kan, biar bisa ditempel gitu kan. Itu Hmm. adanya remove BG namanya, coba di Play Store ataupun di App Store juga ada remove BG, itu langsung Oh. auto crop, jadi Oh, tinggal tempel aja di Canva, backgroundnya jadi hilang gitu, Bang. hilang. Oh, Jadi canggih ya. kita nggak perlu ngapus, ih ribet betul kan. Kalau Hmm. buat orang-orang awam, kalau kita diajar yang ribet itu dia udah pusing duluan, udah gue males Betul, gitu kan. Nah, pokoknya nanya aplikasi apapun DM aja nggak apa-apa. oke. Sebelum Uh, DM jangan lupa follow dulu teman-teman ya. Follow Biar dulu kita. betul. Oh, aku juga baru baru tahu loh, Bang. Maksudnya banyak ya, berarti maksudnya ada kayak gitu ya. Kan selama ini Uh, kita pakai uh, edit tuh dalam otak kita ya, ngedit itu uh, uh, Photoshop gitu dan Photoshop kan harus satu-satu. uh, iya harus satu-satu, harus device-nya laptop. Sekarang kan Hmm. kita kan kerjanya semua pakai handphone, Kak Satria. Oh, Mm-mm. oke. Berarti asalkan mau cari tahu, sebenarnya banyak ya. Banyak, itu banyak gitu. Oke. How to itu banyak. Di Google, di YouTube itu banyak. Cuma agak malas aja sih yang Nah gimana itu ya. dia, bukannya bisa nggak bisa, tapi mau nggak mau. Sudah saya bilang kan. Aduh, ini bongkar aib sendiri ya ketahuan nih. Makanya musuh terbesar kita itu diri kita sendiri. Ya malas itu, nunda-nunda waktu itu. Bener. Nah ini nih, pertanyaan dari Kak Fahri Muhammad katanya. Apa tuh? Kak izin bertanya nih dari Kak Fahri Muhammad, untuk modal startup sendiri itu butuh modal besar enggak nih? Soalnya Bang Uno itu expert advisor katanya. Oh my god. Ya lagi-lagi. Apa gimana, Pak? Gimana? Iya. Kalau pernah nggak di bisnis startup? Kalau untuk di startup sih aku belum pernah ya. Tapi kalau untuk bisnis-bisnis yang kayak di kuliner segala macam, ya itu dia tergantung lagi kebutuhan kamu apa. Kalau kamu punya dana cukup segala macam, ya monggo toh buat kafe dengan ratusan juta atau miliaran gitu. Tapi Oh, lihat kondisi juga gitu kan. Lihat kondisi juga sekarang ini kan kafe pada tutup segala macam. Lagi-lagi bisnis itu bukan masalah modal ya. Kalau teman-teman semua ada ide dan butuh modal banyak, investor-investor itu sebenarnya juga banyak. Jadi tergantung kita sebenarnya mau bisnis dengan modal kita sendiri, dengan bisnis kecil bisa, dengan modal besar kita nggak punya duit juga bisa. Jadi tergantung teman-teman. hmm. Jadi kalau untuk masalah nanya modal berapanya itu tuh nggak bisa diukur gimana gitu kan, tergantung kebutuhan kita gitu kan. Ya bisnis 100.000 aja bisa kok. Misalkan Satria nih beli keripik kiloan, sekilonya itu 40.000 ya kan. Sekiranya Hmm. 40.000 di repackage lagi kecil-kecil tuh. Ah. Kecil-kecil, untungnya berapa tuh? Misalkan sekilo itu kan 10.000, 1.000 gram ya. Dibuat Hmm. 100 gram, 100 gram, 100 gram. Dijual berapa? 5.000. Jadi kan 1 kilonya 50.000 ya. Untuk sepuluh Hmm. ribu. Nah itu bisa. Dari 40.000 aja bisa jadi bisnis, Satria. Mm-mm. Tuh, balik lagi teman-temannya, mau atau tidak mau. Nah, itu dia. Nah, Mm-mm. nah, lanjut nih, ada pertanyaan lagi dari Shelly. Mau tanya terus dan terus gak apa-apa ya Kak, gak apa-apa, tanya Nggak aja, apa-apa. gak apa-apa. Mm. Nah, selain Instagram atau sosmed, cara memarketingkan bisnis kita agar dikenal banyak orang itu gimana ya Kak? Oke. Memarketingkan barang nih, berarti. Bentar ya. Bikin grup bisnis dah yuk, kata.
Boleh banget sih. Nah, ada iklan lewat. Untuk memarketingkan, memasarkan maksudnya ya. Ya, memasarkan produk kita. Uh, uh, jadi gini, kan banyak sih marketplace kayak Facebook, Mhm. ada Shopee, Tokopedia, terus ada Lazada juga kan. Tapi kan kalau kalau bisnis saya itu kan bisnis yang makanan nggak tahan lama gitu kan. Ya paling di Gojek sama ini ya kan. Tapi kalau Mhm. misalkan teman-teman semua punya bisnis tas atau aksesoris-aksesoris, itu monggo aja di sana. Sekarang ini peringkat pertama Shopee, di Shopee, kedua di Bukalapak, ketiga di Lazada. Nah, itu saya udah kasih spill-spill detik untuk Oke. peringkat-peringkat teman-teman harus jual kemana gitu. Benar-benar. Apalagi Shopee gratis ongkir ya. Biasanya orang-orang kan nyari Bukan gratis lagi. ongkir ya, Bun. Cari gratisan, bukan lagi. Jadi pinter-pinternya teman-teman ngelihat mana nih market Mm-mm. apa platform yang cocok Mm-mm. ya buat teman-teman. Makanya kita harus ngeliat tren juga, Hmm. tren. Tapi jangan termakan tren juga gitu. Oh, nah tuh Mm-mm. kan nih bahas masalah tren nih, menarik juga nih Bang. Nah, Mm-mm. sebenarnya penting nggak sih kita untuk ngikutin tren gitu? Ataukah jadi ada tren lagi squishy, kita pindah bisnis ke squishy, lagi geprek pindah ke geprek, atau kita konsisten dengan punya kita? Gitu? Wah, ini good question ya. Jadi sebenarnya gini, bisnis itu ada dua. Hmm. Bisnis sapi perah dan bisnis tren. Nggak Hmm. apa-apa kita mengikuti tren, tapi kita punya bisnis utama kita. Jadi gini, aku punya ayam geprek nih. Hmm. Aku mau tren apa sekarang? Sekarang itu jualan dorayaki misalkan ya. Hmm. Sekarang ngetrennya jualan dorayaki. Nah, dorayaki itu aku jualan karena laku di pasaran, ngedongkrak juga, dapat juga. Tapi yang bisnis utamanya itu jangan di otak-atik. Makanya dalam dunia bisnis itu ada dua bisnis. Pertama sapi perah dan kedua ya tren itu. Tren itu sebenarnya bagus, tapi musiman, nggak selamanya. Misalkan jual masker, gitu kan masker mahal waktu zaman zaman awal pandemi kan masker mahal banget kan 300.000. Nggak apa-apa jual masker, cuan gede tuh kan. Nah, untuk di saving gitu kan, nggak apa-apa. Tapi jangan meninggalkan bisnis yang awal kita, bisnis apa sih namanya, bisnis utama kita, Sama. gitu kan. Oke, Hmm. berarti harus bisnis utamanya juga harus yang stabil dulu berarti ya Bang ya. Iya, maksudnya kita itu harus konsisten juga gitu kan. Nggak Hmm. apa-apa kita kita yang namanya peluang cuan itu banyak di mana-mana gitu kan. Tren ini, tren itu jual itu nggak apa-apa. Tapi kita harus punya nih pegangan gitu kan. Pegangan landasan bisnis kita. Ini ada nih bisnis utama gue ini banyak. Bisnis utama gue ini. Tapi selain itu, kalau teman-teman mau, gue juga bisa nih fotografi. Gue juga bisa nih gambar. Gue juga bisa nih make up gitu. Boleh tuh. Jadi sampingan lah jatuhnya gitu ya Bang ya. Ya, Berarti kalau bisnis tren itu nggak bisa di ini dia, nggak bisa diandelin untuk selamanya gitu. Oh, nggak long time dia, nggak. nah ini nanya lagi nih Kak katanya. Kak Shelly, oh, agak menyimpang sebelum berbisnis dulu, Kak Uno di Heeh. Jaksel kerja apa sih katanya. Tadi udah sempet di awal Apa? ya sebenarnya. Gimana? Di Jaksel kerja apa dulu sebelum berbisnis? Udah pernah dijawab tadi ya di awal tadi ya. Iya, aku HRD, Sally. Ya kalau mungkin Sally baru bergabung ya. Mm-mm. Kak Uno make Mm-mm. up, udah boleh. Uno make up next. Oh Bisa. boleh. Karena gini, teman saya yang ahi-ahi gitu kan, Ikhwan-Ikhwan, itu punya bisnis salon. Tapi bukan dia yang ngerjain. Bisa Hmm. aja, Uno make up, nggak masalah. Sekarang make up artis itu banyak followersnya. Banyak Benar. loh, sekarang make up artis kayak Inaura Bersolek, Ari Izam, terus juga Rangga Juan, dan lain sebagainya. Kita tahu, itu tuh kan dunia cuan juga. Nggak apa-apa. Aku juga sebenarnya kalau punya peluang punya make up, ya nggak masalah. So what? Biar orang lain aja yang ngerjain. Kan kita kita mau bisnis rumah makan, nggak perlu kita yang namanya masak kan. Iya Hmm. nggak? Iya nggak? Benar-benar. Jangan mengidentikan kerjaan-kerjaan itu dengan gender, Oh, berat nih ya, gitu ya. Bang. Ya. Jangan mengenderkan sebuah pekerjaan, gitu. Hmm. Jadi ya udah, go ahead. Mau Uno Mua, Uno apa, Uno Karena Wedding.
Karena skill itu juga kemampuan skill itu nggak menentukan dari gender ya Bang ya. Iya, so what gitu. Sekarang ini kita harus lebih open mind lah, jangan mengkotak-kotakan sesuatu. Itu nggak buat maju soalnya. Betul. Dan nggak buat cuan. Jadi Nggak buat orang cuan. Betul. betul ya. Ketika zaman ini make up artis itu lagi hype-hype-nya, masa kita, gue nggak mau, gue kan cowok. Lah, ya udah, lo kerjain lo buat tim manajemennya, biar orang lain kerjain lo meng-hire pro-pro ini kan. Tapi yang labelnya itu Uno, yang ngejualnya itu kan karena lo terkenal kan, misalkan Satria, kayak Satria make up, Satria itu followersnya 3 juta orang. Dengan dikasih nama Satria, make up itu laris. Benar. Nggak mungkin kan kliennya 100 dia ngerjain semua, ya kan? Ya nggak? Benar, benar Nggak mungkin banget. kan 100 orang dikerjain Satria dalam satu waktu, nggak mungkin. Agak modar ya. Artinya nggak perlu owner itu melakukan bisnis itu gitu. So what? Mm-mm. Lagi bisa jadi cuan ya teman-teman. Ingat, asalkan mau Ingat, teman semua pasti bisa pasti bisa hidup juang kita. cuan. Nah, Bang, lanjut lagi nih Bang Uno. Tadi kan ngomongin bisnis tadi ngikutin tren, lalu juga kita harus punya kalau misalnya ngikutin Mm-mm. sampingan yang oke-oke aja gitu. Nah, tapi Ah, gimana caranya supaya bisa membangun loyalitas konsumen gitu, biar repeat order lagi ke kita gitu. ah, ah. Hal yang harus dilakukan adalah yang konsumen mau itu adalah pelayanan sih menurutku. Apa bedanya geprek aku dengan geprek lainnya? Ya pelayanannya. Kalau misalkan geprek sambal-sambal sama segala macam, ya udah biasa gitu kan ya. Nah, setelah pelayanannya, setelah itu kita harus temukan keunikan dari geprek kita. Maksud keunikan dari produk kita apa? Hmm. Kalau misalkan terasa sama di awal bisnis nggak apa-apa. Oh, kayaknya gue belum apa sih belum beda deh gepreknya dari geprek lain gitu, masih sama aja, tapi kan kita harus inovasi ya. Nah, harus temukan keunikan dari barang kita gitu kan. Itu aja sih pelayanan dan keunikan, soalnya ya buat apa dia jauh-jauh datang ke gedong air sedangkan di Kemiling itu ada geprek. Kalau bedanya bedanya apa, mendingan gua yang deket aja. Mungkin kalau di geprek Pak Su orangnya ramah, terus Dibuat juga penuh cinta. penuh Ya, cinta, dibuat dengan cinta gitu kan. Jadi nyampe gitu message-nya. benar, benar, benar. Mm-mm. Jadi harus ada value yang berbeda gitu ya di Ah, setiap produk yang kita betul. hasilkan. Value itu penting sih. Pinter banget Satria ini ya. Wajar kalau juara. Tapi memang kita bicara, ini udah mulai bicara ke arah manfaat gitu ya berarti ya, Ah, manfaat-manfaat dari bisnis gitu ya Bang ya. Sebenarnya ah. apa aja sih yang Bang Uno dapat dan Bang Uno rasakan ya gitu setelah berbisnis? Manfaatnya kan nggak cuma materi kan pasti gitu. Mm-mm. Mohon maaf, saya minum dulu bentar ya. Oh ya boleh boleh silakan ya maaf, mohon maaf teman-teman agak agak sejam juga kita nih ngobrol ya ternyata jam 8 di luar. Berdahaga ya, berdahaga ya. Wajar ya. Gimana tadi manfaat apa aja ya? Iya manfaat apa Pertama, aja dari uh, berbisnis gitu. pertama cuan, of Pasti ya. course. Kedua, kita itu bakal tahu sistem secara nggak langsung, walaupun awalnya nggak tahu, kita lama-lama belajar sebentar, sedikit 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 tahu tuh gimana caranya ngitung HPP. Kalau misalkan Satria nggak nyemplung ke bisnis, nggak tahu tuh HPP itu apa, nggak tahu net profit itu apa, nggak tahu aset itu apa, nggak tahu liability itu apa gitu kan. Jadi itu ilmunya juga dapat, mentalnya juga dapat, terus juga jaringannya juga dapat. Dari Sama-sama kalau saya pribadi, kalau saya jadi pengusaha, saya mencemplungkan diri untuk mengikuti komunitas-komunitas di usaha tersebut, di komunitas bisnis maksudnya kan. Jadi ya udah dapat semua. Jadi ketika saya gabung di situ, misalkan saya butuh ayam geprek, saya butuh ayam potong dalam jumlah banyak, tinggal ini aja, tinggal WA. Ini siapa yang jualan ayam? oh, Ada. Siapa yang jualan gula kiloan? Ada. Siapa yang apa? Ada. Gitu. Itu gila, benefitnya banyak banget sih. benar-benar. Akhirnya Serius. Jujur li ini ya. berarti malah sangat ngebantu banget ya. Jadi ketika ikut tadi Hmm. ke circle ya bener ya? Circle, Circle. circle. Hmm. Agak Hmm. lidahnya agak
maaf Ah, tidak kampung. Agak susah oke. ngomongnya circle. Ah. Berarti Minum dulu, minum dulu. oh ya. Hmm. Circle itu berarti manfaatnya juga tadi mempermudah bisnis Ya. kita juga ya. Mm-mm. Mm-mm. Supplier, supplier, Oh, nge-supply bahan. tuh. Satria nggak bakal tahu tuh kalau nggak jadi pembisnis. Gue mau ayam potong dalam jumlah banyak di mana sih? Kacang hijau dalam jumlah banyak di mana sih? Nah, karena kita tercemplung, link itu masuk semua. Jadi kita juga bisa tahu nih, oh saya mau keripik yang kiloan yang murah, nanti saya jual lagi, tahu tempatnya di mana. Butuh gula merah buat kue segala macam, tahu tempatnya di mana. Butuh susu, tahu tempatnya gimana. Seperti itu, banyak banget. Nggak Kalau untuk rugi ya. nggak rugi, Nggak. betul. Trust me, it works. Agak mirip kayak ini slogan band sebelah ya. Oh iya 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 iya. Tapi itu betul. Betul Trust me, ya. it works. Bener. Mm-mm. Nah, lalu Bang Muno, sebenarnya gimana sih cara kita bisa ngelihat peluang yang sesuai dengan, karena kan kita kan pasti bakal melakukan bisnis itu dalam jangka yang lama ya. Selain tadi kita pertama punya dorongan karena pertama mungkin mau untuk berpenghasilan dan segala macam, kita kan harus melakukan sesuatu dengan hati gitu ya, biar supaya Mm. supaya tetap bertahan gitu lama gitu. Nah, supaya kita menemukan bisnis yang sesuai dengan passion kita itu gimana sih sebenarnya? Oh, ngebahas masalah passion ya. Sebenarnya Bener. gini, passion kita itu sebenarnya manusia itu punya passion masing-masing sih. Tapi kadang-kadang gimana sih cara nemuin passion teman-teman itu apa sih kira-kira? Hmm. Jadi teman-teman bisa ngelis aja sih, ngelis kesukaan teman-teman, apa misalkan suka menggambar atau suka apa. Pasti ada lah kesukaan kita dalam hidup kita ini pasti ada. Apa zaman kecilnya kita suka apa, suka menari, suka bermain musik dan lain sebagainya. Yang penting Kalau untuk jangan suka masalah passion, bohong ya. jangan suka berbohong. Mama bilang itu Iya. berbahaya. Tidak boleh. Ya itu emang agak sedikit sulit sih kalau misalkan bisnis dengan passion kita. Tapi sebenarnya bisnis itu bukan masalah passion juga sih. Mau nggak mau ya intinya Mau gitu. nggak mau ya. Kalau untuk passion beda lagi. Kadang-kadang kita nggak dapat cuan pun kalau nama passion itu dijalankan. Iya nggak Satria? Bener sih. Bener Iya. sih. Kalau untuk masalah passion itu nggak bisa kita ngomong cuan, untung banyak itu. Saya pribadi dulu saya itu pelatih teater juga. Itu nggak dibayar pun seharian sampai capek pun karena saya suka ya udah saya kerjain gitu. Ah, jadi agak Mm-mm. berarti tidak bisa dipadu-padankan ini ya, passion dan perbisnisan ini Iya, agak sebenarnya bisa bisa sih. sih. Tapi untuk kemungkinannya itu ya bisa lah. Misalkan Satria hobinya apa? Hobinya Satria apa sih? Sekarang saya tanya. Tidur gitu misalnya, bisa jadi Eh, cuan nggak ya? Bisa loh, bisa Bisa jadi ya? cuan. Nah, jadi ketika di luar negeri itu dengan orang tidur aja dibayar. Gimana caranya dia apa sih namanya tidur di atas kasur. Jadi dia Oh, bisa menentukan kasur ini enak atau enggak. oh, Tidur oh. dan bayarannya mahal. Coba Satria YouTube ya, Hmm? cara mendapatkan cuan dengan cara yang apa sih namanya unik gitu kan. Ada tidur, orang tidur pun itu dapet. Beneran Oh my, deh. Orang tidur dapat duit gimana coba? Dia itu cuman nentuin oh kasur ini bagus atau enggak. Terus juga oh kasur ini layak dijual berapa? Segitunya. Satria baru tahu kan? baru tahu. Mungkin terima kasih dan Nah, saya akan pindah ke warga negara. Kayak saya cinta Indonesia. uh, Tidak dong. uh, bahkan kayak misalnya kopi gitu kan, orang yang ekspor kopi cuma ngendus-ngendus snip aja dapat duit gitu. Aduh, padahal perkara ngendus ya. Orang ngendus ya kan? Bener, bener, bener. Iya sih. Ya itu Nah, dia. ini ya Bang ya, something yang menurut kita itu biasa aja itu sebenarnya, tapi luar Mm, biasa menurut orang gitu ya. iya. Jadi kita jangan meremehkan lah sebenarnya. Bener, bener. Suatu hal yang kecil sedikit pun kalau kita tekunkan itu jadi kok asal kita mau lagi-lagi. Bener. Mm-mm. Nah, sebenarnya kalau biasanya nih anak-anak muda itu kan takut ya Bang ya. Kayak aku Mm-mm. pribadi pun kan mikirnya tuh ya aku kan masih kayaknya aku masih terlalu muda dia untuk memulai bisnis atau kayak nanti dia nunggu umur 20 atau segala macam gitu. Nah, itu sebenarnya stigma yang salah atau bener atau gimana?
Emangnya kamu yakin usiamu sampai sekian? Enggak takut. Iya. Iya, kita berbicara fakta ya, apalagi di zaman koronces ini, setiap hari innalillahi, satu, dua orang, tiga orang, ya kan? Ya udah, kalau kita mau punya niat baik, lagi-lagi, jangan ditunda-tunda, gitu kan? Iya, Udah, ada jangan tuh. Heeh. nampar kiri dan kanan. Heeh. Iya juga sih, betul betul. Umur nggak ada yang tahu ya, bener. Nggak ada yang tahu. Itu tuh bukan klise ya, tapi itu emang fakta dan nyata. Ya udah, kalau misalkan kamu memutuskan sesuatu, ayo lakukan, gitu kan. Ya buat apa? Ide sebagus apapun kalau nggak dijalankan ya gagal, ide gagal, gitu. Betul 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 betul. Nah, wacana doang ibaratnya kan. Wacana ya. So, oke, Bang Uno, karena kita udah sampai 1 jaman ini kita ngobrol dan kita akan Nggak kerasa ya? Iya, emang kalau orangnya suka ngoceh ini susah disatuin ya. Aduh. Sampai Heeh. subuh dilanjutin bisa ini nggak bener. Bisa. Ya, gas. Cuman Emang live kasihkan itu, ini. oh ya, live itu emang maksimal berapa sih? Hmm? Live itu emang maksimal berapa jam sih? Nggak ada maksimal sih. Oh, Kayaknya asalkan kuat ya, bernafas dan di depan kamera kuat, kayaknya. saya pernah sih 3 jam ngomong terus di depan orang bisa sih pernah. Oh, aduh, kalau saya Asal agak ini agak ya. sedikit minum aja. So, mungkin abis ini juga kita akan lanjutkan ke aktivitas kita masing-masing ya, Bang ya. Jadi Iya, mungkin siap-siap. kita memberikan closing statement nih, pesan buat teman-teman semua di luar sana untuk semangat gitu untuk menghasilkan cuan di tengah pandemi. Silakan, Bang. Closing statement saya itu sebenarnya nggak puitis ya, tapi Oh, teman-teman semua yang ada di sini tetap semangat aja. Cobaan ini bakal berlalu. Hidup teman-teman itu lebih besar daripada masalah teman-teman. Ya jangan putus asa, apalagi jangan jangan sampai kepikiran bunuh diri. Jangan sampai karena banyak riset itu orang-orang yang bertindak di luar nalar atau bunuh diri itu bakal nyesel di detik-detik terakhir dia melakukan itu. Itu sebenarnya kalau bisa jangan. Ketika orang itu lompat dari gedung ya, pas udah mau nyampe lantai itu pasti nyesel. Pasti nyesel, wah kenapa gue ngelakuin ini? Udah teman-teman, menurut aku sih kita semua sama. Kita berada di situasi yang sangat sulit, tapi tenang aja teman-teman, ini pasti semua berlalu, ya kan? Teman-teman masih muda, masih bisa berkreasi, asal teman-teman mau gitu kan. So tetap semangat, semoga kita semua menjadi pribadi yang sukses, amin. bermanfaat bagi orang banyak, dicintai orang banyak, sukses dunia dan akhirat. Amin. Ini agak mengharukan ya sesi terakhirnya doa bersama. Iya, Buat harus. Ucaplah dengan basmalah, diiringi dengan, diakhiri dengan, hamdalah. alhamdulillah. Benar. Oke, sebelumnya makasih banyak Bang Uno yang udah sharing banyak banget. Ini aku daging semua ibaratkan Hmm. makanan itu. Oh my god, aku sampai kalau kolesterolan mungkin Ini ya. rasa nggak sih? Ini rasa nggak sih? Ya, agak keren sedikit, guys. Aku makasih banyak ini karena thank you banget Bang Hmm. udah mau sharing dan nyempetin waktu untuk bisa sharing hari ini. Hmm. Semoga sukses terus buat geprek baksonya, buat yang di launching selanjutnya ya Nanti saya dikasih tahu deh. kalau dibutuhkan. Nah, Seperti itu. saya juga berterima kasih banget dengan Satria sudah menyediakan media seperti ini. Wow. Nah, Ya. menyediakan media seperti ini, menyediakan media belajar buat teman-teman yang ingin belajar. Dan alhamdulillah sekarang ketemu waktunya. Kan kemarin sempat tertunda ya kan, kesibukan Satria yang luar biasa. Kan. Padahal tidak tahu kan saudara-saudara yang sibuk siapa. Beliau ini. Ya itu belum ketemu waktunya. Alhamdulillah sekarang kita dipertemukan dengan semangat yang luar biasa. Dalam Dan keadaan glowing dan berbahagia. iya. Nah, semoga
teman-teman juga tercerahkan ya dengan live ini bisa memetik hikmah-hikmahnya. Kalau yang jelek-jelek, yang bercanda-bercandaan dibuang. Karena kan kita di sini santai bareng Satria ya. Jadi kita Betul. santai-santai aja. Luar biasa emang Satria ini. So, Bang Uno, sebelum kita mengakhiri, Nah, kita foto bareng dulu ya. Teman-teman, mohon maaf, mm, aku bakal apa nih, di turn off commentingnya dulu. Jadi teman-teman nggak bisa komen untuk beberapa saat. Nah, untuk foto dulu biar agak wah, bersih. kelihatan ya muka yang terawat dan tidak terawat. Ini efek kamera jahat ya. Ini saya nggak pakai efek kamera, saya juga lupa dipakai efek. Pakai filter dulu mungkin nggak apa-apa kalau mau pakai filter. Apa ya? Aduh, kok bagong filternya ya? Udah nggak usah lagi gini aja. Oh, natural lebih alami. Natural beauty. Oke. Oke, kita foto bareng. Satu, dua, tiga. Oke, saya lagi Bang Uno. Lagi. Saya lagi. Satu, dua. Oke, siap. Oke. Makasih Thank banyak you Bang Uno. Satria. Bye bye. Nanti Sehat-sehat kita ya. semoga kita bisa ngobrol langsung. Sekarang Satria di mana? Lagi di mana? Aku di Bandar Lampung sekarang. Oh ya udah, nanti next lah kalau ada berbagi lagi nanti aku kontak ya. Siap, Sehat-sehat siap. selalu. Salam buat keluarga. Bye bye. Bye bye. Thank you so Assalamualaikum. much. Thank you so Waalaikumsalam. much. Makasih juga teman-teman yang udah nonton. Ya, See you terima di kasih episode 6. teman-teman. Dadah. Dadah.